Kunci 40, tuple structure, distinguish countable and uncountable nouns. Bedakan kata benda dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Pada kunci ke-40 ini, untuk membedakan kata benda dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dalam bahasa Inggris, kata benda dikelompokkan menjadi yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Nah, untuk pertanyaan tertentu pada tes TOEFL, Anda mesti membedakan kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung menurut urutannya untuk menentukan jawaban yang tepat. Kata benda yang dapat dihitung dapat dimasukkan jumlah tertentu 1, 2, 100 dan seterusnya. Kata benda book dapat dihitung ya, karena Anda dapat memiliki satu buku atau beberapa buku. Sebaliknya, kata benda tidak dapat dihitung adalah kata benda yang tidak dapat dihitung karena atas dasar jumlah atau satuan tertentu. Sebuah kata benda seperti susu atau milk atau kebahagiaan happiness tidak dapat dihitung. Teman-teman tidak bisa memiliki sebuah susu atau dua susu ya, untuk susu cair ya. Dan kamu tidak bisa, maksud saya, menemukan satu kebahagiaan maupun dua kebahagiaan. Nah, di sini perbedaan dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia, apapun itu ya, apapun bendanya itu pasti bisa dihitung. Nah, kata benda tidak dapat dihitung sering dari kata benda cair ya, benda-benda cair seperti water, oil, atau sampo. Nah, kata benda tak dapat dihitung juga dapat mengarah ke hal-hal yang abstrak seperti keamanan, kegembiraan, atau yang lain, atau harapan. Nah, jadi abstrak bisa, benda cair. Kuncinya di sana, teman-teman. Sedangkan kalau benda yang dapat dihitung, intinya dia benda padat. Itu kalau secara teori ya, benda padat rata-rata benda yang bisa dihitung. Nama, nah sebenarnya bisa dihitung juga ya, tapi di sini karena konteksnya nanti ada adjektifnya diikuti benda, maka itu kebanyakan ya bukan nama. Nah ya, dia kebanyakan benda yang bisa dihitung dan tidak dapat dihitung. Nah, permasalahannya biasanya kita tidak tahu maknanya. Nah, jadi kuncinya teman-teman itu di adjektif di depannya. Nah, adjektif di depannya sama halnya dengan ke-39 ya, kunci ke-39. Nah, penting diketahui perbedaan antara countable noun dan uncountable nouns dapat diketahui dari kata kuncinya seperti many dan much. Nah, sebenarnya ya, contohnya nih, ada he has seen much foreign film. He didn't have many fun at the movies. Nah, dua contoh ini salah, teman-teman. Kebalik ya, harusnya he has seen many foreign film. Karena many-nya harus diikuti benda jamak, benda yang bisa dihitung dan bentuknya jamak. Sedangkan fun itu harusnya pakai much fun karena dia benda yang tidak bisa dihitung. Jadi korelasinya mirip dengan kunci 39. Hanya saja kalau 39 kan kita untuk benda yang bisa dihitung dia tunggal atau jamak. Sedangkan di sini kita padukan benda bisa dihitung itu tunggal dan jamak dan ke benda yang tidak bisa dihitung. Nah, perbedaannya di sana. Dia sudah melihat banyak film asing. Dia tidak memiliki banyak kesenangan pada film itu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan. Dalam bahasa Inggris yang ada perbedaannya. Jadi hati-hati ya. Dari contoh pertama, much adalah salah karena films itu benda yang dapat dihitung tadi ya, karena limat ini seharusnya menjadi many foreign film. Nah, sedangkan contoh yang kedua, many itu salah karena fun seharus benda yang tidak bisa dihitung, harusnya much fun. Nah, rumus kunci 40. Berikut daftar
kata kunci yang menunjukkan apakah kata benda dapat dihitung atau tidak dapat dihitung. Nah, kata kuncinya countable noun itu seperti many, number, few, fewer. Nah, itu pasti bendanya bisa dihitung setelah mereka. Sedangkan kalau much, amount, little, less itu bendanya tidak dapat dihitung. Nah, ini kebanyakan yang muncul di TOEFL ya. Apakah daftarnya masih banyak? Sebenarnya masih. Nah, latihan kunci ke-40 structure. Number 1. Koalas drink so few water that zookeepers become concerned if a koala wants to drink any water. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat countable noun few bersama uncountable noun water. Jawaban yang tepat adalah awa karena seharusnya little bukan view. Ya, kita pakai little bukan view karena ada water, ya, bendanya water. Jadi poin alpha harusnya kita ganti little. Maknanya memang sama-sama sedikit. Tapi nggak boleh kita pakai view. View harusnya benda yang bisa diikuti. Benda yang mengikuti itu benda yang bisa dihitung. Nah, pada poin bravo, zookeepers itu subjek, ya, jatuhnya setelah conjunction that. Jadi conjunction that, terus ada subjek zookeepers, verbnya become, concern itu adjektif. Terus ada conjunction lagi if, ya, verbnya wants, subjeknya a koalas, verbnya wants, terus diikuti to infinite. Nah, jadi delta juga benar, ya, Charlie juga benar karena sudah ada subjek verb lagi. Yang kita harus benahi kan awa karena bendanya kan tidak bisa dihitung, kita tidak boleh pakai view, harusnya pakai little. Number 2, the US national motto "In God We Trust" first appeared on an amount of coins in 1864. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat uncountable noun amount, ya, bersama uncountable noun coin. Nah, an amount itu sebenarnya uncountable. Jadi coinsnya noun. Jadi bisa dianggap atau, ya teman-teman, an amount di situ ya yang ciri-cirinya tadi, ya, an amount kan harusnya diikuti benda yang tidak dapat dihitung. Tapi koin itu belum bisa dihitung, maka jawabannya yang harus dibenahi kali harusnya a number, bukan an amount. Teman-teman ganti jadi a number. Nah, karena ada koin di belakangnya. Nah, jadi teman-teman bisa juga ada off-nya, ya, yang memisahkan. Many of, langsung many, langsung boleh, ya. Nah, sedangkan poin alpha itu adjektif national motto. Nah, menjelaskan mutunya, ya. Sedangkan bravo itu adalah verbnya. Nah, verbnya di sini, ya, muncul verb intinya. Karena subjeknya di US national motto, terus verbnya appear. Jadi boleh, ya. Apakah harus dipasifkan? Dimunculkan. Nanti kan ini muncul. Nah, itu yang intransitif, jadi hati-hati, bisa jadi PP, itu yang mengecoh, ya. Biasanya teman-teman nanti kembali lagi ke masalah yang skill atau kunci aktif pasif. Nah, hati-hati dengan itu juga. Sedangkan delta itu adalah PP pilihan terakhir, ya. PP in itu bisa diikuti tahun, jadi dia benar. Apa bravo dan delta benar, yang perlu dibenahi an amount.
karena coins ya, coins itu benda dapat dihitung ya, harusnya pakai hitungan yang bisa dihitung. Number 3, in warmer weather a caterpillar will spend fewer time in the plural stage. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Nah, di dalam kalimat ini terdapat countable noun viewer bersamaan uncountable noun time. Ya, jadi tidak sesuai ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu delta yang harus kita benahi, karena seharusnya less bukan viewer. Kita pakainya less time bukan viewer time. Viewer harusnya diikuti benda yang dapat dihitung ya. Time itu tidak dapat dihitung. Intinya di sana. Kalau kita analisa dari awal, alpha in itu preposition diikuti noun warmer weather. Nah, nggak ada permasalahan juga dengan Bravo, itu nounnya ya. Dia di positif. Terus setelah itu ada subjek a caterpillar diikuti verb will spend. Will diikuti verb 1 sudah benar. Jadi alpha Bravo Charlie tidak ada permasalahan. Yang salah delta harusnya less karena ada benda yang tidak dapat dihitung setelahnya, yaitu time. Number 4, hummingbird inhabit much of the world's most extreme climates. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat uncountable noun ya, yang menunjukkan uncountable noun much bersama uncountable noun climates. Jadi ada adjektif much, sebenarnya adjektif ya dia ya, adjektif much diikuti countable noun climates. Countable climates itu noun climates itu bisa dihitung ya, jadi tidak tepat kalau kita pakai much, harusnya kita pakai many. Jadi Bravo harusnya kita ubah jadi many bukan much. Inhabit itu benar, dia verb dari subjek hummingbird. Nah, hummingbirds-nya itu subjek, inhabit itu verbnya. Terus ada objek much of bla 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 sampai akhir. Much-nya yang harus kita benahi jadi many. Sedangkan Charlie dia noun yang dijadikan adjektif karena ada kepemilikan diikuti adjektif much. Nah, intinya di climates-nya. Jadi tidak ada permasalahan dengan alpha, Charlie, dan delta. Yang salah Bravo harusnya kita ganti dengan main. Number 5, because of habitat loss, there are less Asian elephants than African elephants. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat uncountable noun less ya. Terdapat adjektif less bersamaan uncountable noun elephants. Nah, jadi kurang tepat, tidak sesuai. Jadi harusnya kita pakai viewer bukan less. Ya karena elephant gajah kan bisa dihitung. Benda padat ya, bisa dihitung. Jadi kita pakainya viewer bukan less. Alpha itu benar ya. Because-nya kalau kita ganti pakai apa? Karena tidak ditanyakan of-nya juga. Kalaupun of-nya ditanyakan, harusnya di belakangnya ada subjek verb. Dan di sana hanya noun saja, habitat loss itu noun-nya. Jadi alpha dan Bravo tidak ada permasalahan. Delta itu nggak masalah juga, benar ya. Elephants, kalau teman-teman diganti elephant saja, S-nya dihilangkan malah salah karena verb-nya are.
Kalau ada there are berarti benda di belakang harus jamak. Jadi delta juga benar. Nah, yang perlu dibenahi yaitu Charlie, bukan Les, melainkan viewer, karena ada benda jamak di belakangnya. Thanks for watching.